Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berkaitan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Isroqatun MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD, dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan. Baik, saya Yogi Fernando dengan nomor absen 43 NIM 2009146 selaku moderator kelompok 10. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh anggota kelompok yaitu Delia Novarini Cahyadi dengan nomor absen 14 NIM 2004170 dan Widya Dwi Cahyani dengan nomor absen 27 NIM 2004588. Baik, di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD yaitu penilaian komunikatif dan kolaboratif. Adapun pemateri pertama iaitu Delia Novarini Cahyadi, kemudian pemateri kedua Widya Dwi Cahyani, dan pemateri ketiga iaitu saya sendiri Yogi Fernando. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pembahasan materi pertama oleh Delia Novarini Cahyadi. Kepada saudari Delia Novarini Cahyadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Delia Novarini Cahyadi dengan NIM 2004170 dengan nomor absen 14 dari kelas 4D PGSD UPI Kampus Sumedang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai definisi kemampuan komunikatif dan juga penilaian kemampuan komunikatif. Baik, nah pematerian pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi kemampuan komunikatif. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai apa sih kemampuan komunikatif itu. Jadi seperti yang kita ketahui, komunikasi ini memiliki fungsi dan peran yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Dan juga komunikasi seringkali digunakan sebagai bentuk interaksi di sekolah ataupun di kelas. Selain itu, kata komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu berasal dari kata communication dan dari bahasa Latin yaitu communicatus yang memiliki arti menjadi milik bersama atau berbagi. Nah, komunikasi ini juga diartikan sebagai suatu proses berbagi dengan berbagai pihak yang melaksanakan kegiatan komunikasi tersebut. Leksikografer ini mengemukakan bahwa komunikasi ini merupakan suatu usaha yang memiliki tujuan untuk saling berhubungan dengan cara berbagi agar mencapai kebersamaan. Selain itu, menurut Iriantara dan Usep pada tahun 2013 mengenai definisi komunikasi pada pembelajaran, yaitu merupakan suatu proses di mana guru membangun relasi komunikasi yang efektif dan efisien yang dilakukan bersama peserta didik dan memiliki kesempatan untuk mencapai keberhasilan secara maksimal pada proses pembuatan yang dilakukan. Nah, definisi yang kita pahami ini mengenai komunikasi berdasarkan adanya perkembangan informasi secara cepat yang mengikut sertakan interaksi yang terjadi pada wilayah yang tidak sama. Hal ini dijadikan sebagai pengalihan paradigma mengenai komunikasi tradisional yang mewajibkan melakukan pertemuan secara langsung. Nah, adapun wilayah yang dimaksud yaitu mengenai interaksi tatap muka atau face to face yang melibatkan teknologi. Lalu ada juga pesan singkat, email, literasi digital, media sosial, dan lingkungan virtual. Sehingga perlu diketahui bahwa kemampuan komunikatif ini dapat digabungkan lebih lanjut dengan berbagai aspek pembelajaran pada tiap pendidikan yang melingkupi, yaitu mengamati, membaca, dan mendengarkan. Nah, lalu pematerian yang kedua yaitu mengenai penilaian kemampuan komunikatif.
Jadi, penilaian kemampuan komunikatif ini merupakan salah satu hal penting pada mengukur keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penilaian kemampuan komunikatif ini terbagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tertulis. Penilaian kemampuan komunikasi secara lisan pada peserta didik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan percakapan, menyampaikan opini, mengajukan pertanyaan, dan juga peserta didik dapat melakukan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, penilaian kemampuan komunikatif secara lisan ini dapat memberikan hasil yang baik apabila perencanaan yang telah dirancang sebaik-baiknya menggunakan cara ataupun metode yang sesuai dan tepat. Dan juga dengan menggunakan cara atau metode yang tepat, maka pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini akan lebih mudah dipahami dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemampuan berkomunikasi secara lisan ini juga dapat dikembangkan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara menggunakan metode diskusi, bertanya, memperagakan, mengarang, mengekspresikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu selain kemampuan komunikasi secara lisan, terdapat juga nih penilaian komunikasi secara tertulis. Jadi, penilaian kemampuan komunikasi secara tertulis ini dapat dilakukan melalui tes uraian. Tes ini berbentuk uraian objektif yang dimana dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat merangkai jawaban secara mandiri dan bebas. Selain itu juga perlu diketahui bahwa masih banyak sekali ditemukan para peserta didik yang masih merasa kesulitan untuk melakukan komunikasi secara tertulis. Jadi, kemampuan komunikasi secara tertulis ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi untuk dapat menyalurkan ide dalam bentuk tulisan dan juga dapat menggunakan strategi serta langkah-langkah untuk dapat menemukan jawaban yang tepat dan juga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa melalui komunikasi secara tertulis, para peserta didik dapat menggambarkan serta mendeskripsikan berbagai materi yang telah disampaikan pada proses pembelajaran. Dengan menggunakan soal uraian ini, guru dapat mendorong para peserta didik untuk dapat menyampaikan pendapat, dapat merangkai kalimat yang sesuai dan baik, dan menggunakan gaya bahasa sendiri. Selain itu juga, kita dapat mengetahui sejauh mana nih peserta didik memahami suatu materi. Baik, jadi pada penilaian kemampuan komunikasi secara lisan ataupun tertulis ini dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian yang berbeda-beda, sehingga rangkaian pembelajaran dapat dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Sekian pematerian dari saya, pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai kemampuan komunikatif, di sini juga terdapat beberapa indikator kemampuan komunikatif yang dapat dicapai oleh siswa. Nah, jika salah satu atau dari semua indikator ini dapat dicapai oleh siswa, berarti siswa tersebut telah memiliki kemampuan komunikatif dalam dirinya. Nah, berikut indikator kemampuan komunikatif menurut Lestari dan Yuda Negara tahun 2015, Isrokatun 2006, NCTM tahun 2000. Yang pertama ada menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide. Yang kedua ada menjelaskan ide, situasi, dan relasi secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan notasi. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis. Yang kelima, membaca dengan pemahaman dari suatu presentasi. Dan yang terakhir, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama
dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri atas 2 orang atau lebih untuk memecahkan masalah. Carly dan Yuliari Atiningsih, tahun 2000. Nah, jadi terdapat suatu riset yang membuktikan bahwa siswa dapat belajar dengan baik jika dilakukan secara aktif dalam proses pembelajaran dalam suatu kelompok kecil. Siswa yang belajar dalam suatu kelompok kecil akan belajar lebih banyak tentang materi yang dipelajari dan akan lebih mudah untuk mengingat materi lebih lama dibandingkan jika bahan ajar disampaikan oleh guru dengan cara ceramah. Nah, dijelaskan juga bahwa pada pembelajaran kolaboratif ini menerapkan strategi belajar dengan beberapa siswa sebagai anggota kelompok belajar, dan setiap anggota kelompok harus berkontribusi secara aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, sehingga dalam pembelajaran tersebut akan penuh makna bagi siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian pembelajaran kolaboratif dan karakteristik pembelajaran kolaboratif. Penilaian pembelajaran kolaboratif dapat dilakukan dengan cara membentuk tim atau kelompok dan berkolaborasi. Menurut Ash'ari 2016, pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama, memecahkan masalah bersama merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Atas dasar, 2 kepala lebih baik dari 1. Siswa perlu didorong untuk membentuk tim dan berkolaborasi. Dengan bekerja sama, apa yang sebelumnya tidak terbayangkan bisa muncul. Sudut pandang yang berbeda dari anggota kelompok dapat memberikan inspirasi untuk pemecahan masalah bersama. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan kolaborasi, pembelajaran yang menuntut kerjasama tim perlu semakin diterapkan. Siswa perlu dibentuk atau didorong untuk membentuk kelompok dan bekerjasama dengan anggota kelompok untuk memecahkan masalah. Tentunya, untuk membentuk kelompok yang baik, guru harus mengenal karakter, sikap, kecenderungan, kesukaan dan kepribadian siswa. Guru harus mengetahui kondisi siswanya, dan untuk itu guru harus meluangkan waktu untuk mengenal siswanya dengan baik dan menggunakan pemahaman tersebut untuk membangun kelompok belajar yang sesuai. Guru tidak boleh membiarkan siswa bekerja dalam kelompok tanpa arah yang jelas. Mereka harus memikirkan arah pekerjaan mereka, dan itu dengan persetujuan guru. Dan dengan begitu, guru dapat mengharapkan kelompok untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan dengan baik juga. Nah, dalam keterampilan kolaboratif, indikatornya meliputi: yang pertama, bekerja secara produktif dengan menggunakan semua waktu secara efisien dalam menyelesaikan tugas dengan bekerja sama. Yang kedua, menghargai setiap anggota dalam berpendapat dan berdiskusi antar anggota. Yang ketiga, berkompromi di antara anggota secara fleksibel untuk mencapai tujuan utama pemecahan masalah. Dan yang keempat, tanggung jawab bersama dan setiap anggota berkontribusi dengan melakukan yang terbaik dan mengikuti apa yang ditugaskan. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif antara siswa dalam kelompok adalah prasyarat kerjasama positif. Ketergantungan positif akan terjadi jika setiap anggota kelompok menyadari bahwa seseorang tidak dapat berhasil tanpa melibatkan kesuksesan anggota lainnya. Untuk mencapai ini, tujuan kelompok harus dikomunikasikan kepada semua anggota. Yang kedua, interaksi. Interaksi antar anggota kelompok menjadi begitu penting karena ada aktivitas kognitif yang penting dan keterampilan interpersonal yang dinamis hanya terjadi jika ada interaksi yang dinamis. Aktivitas kognitif dan keterampilan interpersonal. Dinamika ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan seperti mempresentasikan hasil diskusi, berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok lain, dan memeriksa pemahaman. Ketiga, akuntabilitas individu dan kelompok.
Dalam pembelajaran kolaboratif, bukan hanya keberhasilan kelompok yang penting diperhatikan, tetapi keberhasilan setiap anggota kelompok sangat penting. Pembelajaran kolaboratif juga dimaksudkan untuk menjadikan siswa kuat secara individu. Kelompok harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan masing-masing anggota kelompok harus bertanggung jawab atas kontribusi mereka kepada kelompok. Kemudian, akuntabilitas individu hanya akan terjadi jika kinerja masing-masing individu dinilai dan hasilnya diberikan kepada kelompok dan individu yang bersangkutan untuk memastikan anggota yang membutuhkan bantuan, dukungan, atau penguatan pembelajaran. Keempat, pengembangan keterampilan interpersonal. Kelompok kolaboratif berbeda dengan belajar atau belajar individu kelompok yang lebih kompetitif. Selain kemampuan akademik yang ingin dicapai, ada keterampilan penting yang harus dipesan melalui kegiatan belajar kolaboratif, yaitu keterampilan sosial. Harus disadari bahwa keterampilan sosial belum tentu muncul secara spontan ketika pembelajaran kolaboratif dilakukan. Keterampilan sosial seperti kepemimpinan, kemampuan membuat keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, dan manajemen konflik diharapkan dapat terbentuk melalui pembelajaran kerjasama yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang kelima, pembentukan kelompok heterogen. Pembentukan kelompok dilakukan dengan mempertimbangkan bahawa setiap anggota dapat berdiskusi untuk mencapai tujuan dan membangun hubungan kerja yang efektif. Dalam membentuk kelompok, perlu dijelaskan tugas masing-masing anggota kelompok. Yang keenam, berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran tradisional, diyakini bahawa pengetahuan hanya mengalir dari guru ke murid. Tidak demikian halnya dengan pembelajaran kolaboratif. Dalam belajar kolaboratif, guru menghargai dan mengembangkan pembelajaran berbasis pengetahuan, pengalaman pribadi, strategi, dan budaya yang dibawa siswa. Ketika siswa mengetahui bahawa pengalaman, pengetahuan, dan strategi pemecahan masalah, mereka dihargai dan digunakan. Mereka akan termotivasi untuk mendengarkan dan belajar dengan cara baru dan lebih mampu membuat hubungan antara pengetahuan pribadi dan pengetahuan sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran seperti itu, siswa telah diberdayakan. Yang ketujuh, berbagi wewenang antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran tradisional, menetapkan tujuan pembelajaran, merancang tugas pembelajaran, dan menilai apa yang telah dipelajari siswa menjadi otoritas guru yang dominan. Tidak demikian halnya dengan pembelajaran kolaboratif. Di kelas secara kolaboratif, guru berbagi orientasi dengan siswa dengan cara tertentu. Guru melibatkan siswa terlibat aktif dalam menetapkan tujuan pembelajaran, merancang tugas, dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, guru sebagai mediator. Dalam pembelajaran kolaboratif, guru bertindak sebagai mediator. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada dimiliki siswa, membantu siswa mendeskripsikan apa yang harus dilakukan ketika mereka memiliki masalah, dan membantu siswa untuk belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 10 mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.